Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dengan semangat 45. Waduh. Luar biasa, seperti biasa, kami ajak Anda bergabung dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Heru Subono Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan ini waktu kok bergulir cepat sekali Mas Hersu. Cepat sekali Jadi ya. Udah iya, bulan September, sekarang tiba-tiba udah tanggal 12 ya hari ini ya Mbak Gia. Dan betul. tetapi ada perkembangan terbaru yang sebenarnya sudah kita pernah bicarakan juga bahwa ini kelihatannya Pak Jokowi kasus ini masalah ijazah palsunya ini akan menghadapi lawan berat, makin berat ini karena kan Bambang Tri sudah keluar dari penjara dan kemudian ternyata Betul. mereka kemarin ada bertemu dengan ini ya, dengan trio RRT ya, Roy Suryo, Rismond dan Mm-mm. Dr. Tifa ya. Wah, ini Betul. jadi apa? Jadi kuartet dong mereka kalau begini ya. Jadinya trio jadi kuartet. Iya ya, jadi sebelumnya kan Bambang Tri ini memang diisukan, ini Hmm, ramai betul ya Mas Hersu, hmm, diisukan bahwa dia itu hilang, dia itu hmm, diculik, dia itu dibunuh atau mati begitu, hmm, atau dia bersembunyi dan sebagainya. Jadi hmm, ini lebih banyak, lucunya ini lebih banyak isu itu muncul dari buzzernya Jokowi begitu, dari hmm, buzzer Solo lah. Dan ketika kemudian ini RRT yaitu Roy Suryo, Rismon dan juga Tifa ini menemui, langsung bertemu secara fisik. Mereka datang ke Blora, ke hmm, tempatnya Bambang Tri, yang rupanya Bambang Tri mungkin sepertinya ada di rumah kakaknya begitu ya. Karena dia ini kan memang keluarganya ketika pada masa-masa melawan Pak Jokowi itu sudah hancur berantakan sama sekali. Istrinya, anaknya, dia tidak bisa bertemu apa dan sebagainya begitu ya. Jadi dia bertemu di rumah kerabatnya itu dan kemudian membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja. hmm, Malah hmm, terlihat lebih segar, terlihat hmm. lebih putih, begitu kalau menurut netizen, dan siap untuk bertempur lagi Mas Hersu, siap untuk Ya, ya, beraksi lagi. ya, ya. Itu dulu apa siapa? Siapa Kiai dulu yang 212 yang dari Bondowoso itu kalau nggak salah dia kata dia di atas sepur ada kondektur katanya lebih baik daripada kita mati di atas tempat tidur lebih baik kita mati bertempur katanya gitu. Iya ya, mungkin semangat itu ya yang dibawa oleh Bambang Tri begitu. Karena betul-betul ini orang, kalau saya melihat sih luar biasa ya. Dia Hancur-hancuran loh ketika ya hidupnya gara-gara dia coba ngungkap gak ijazah Pak Jokowi itu ya. betul sangat-sangat ancur-ancuran begitu, yang mungkin paling ngenes itu adalah apa kejadian yang menimpa istrinya. Kita tidak akan menceritakan, tapi teman-teman bisa mencari tahu gitu karena memang Ya, itu terbuka sekali. Tapi ya. dia tidak hancur. Dia sempat ya mungkin sebagai seorang bapak, seorang suami begitu sempat hancur sejenak tapi bangkit lagi. Nah, kebangkitan itu yang luar biasa sekali Mas Hersu. Ya. Oke, ini tentu saja nasib yang sama sebenarnya juga dialami orang-orangnya Pak Jokowi ya, pertama orang seperti Noel, seperti Sylvester Matutina, kendati dia juga sampai sekarang belum ditangkap, tapi tetap saja itu Mm-mm. sekarang dia jadi buronan kan begitu. Terus Mm-mm. juga ada orang seperti Yakult. Kalau Yakult ini dia punya story juga dengan Sugi Nur Harja dengan Gus Nur ya. Ada juga ya kasus yang dia Ya. bersama itu. Itu sekarang mereka juga ngadapin persoalan dan kemarin itu kan ada sempat lihat kan ketika dia tanggal 1 ya hari Senin diperiksa di KPK, Mm-mm. itu diperiksa yang kedua dan dia bertemu dengan rupanya ada sejumlah warga Pati. Waduh itu benar-benar dia dihinakan di situ karena diteriakin oleh orang-orang Pati itu koruptor Iya, masuk neraka dan ngeri. sebagainya gitu. Mhm, Saya mhm. membayangkan saya nggak bisa membayangkan kalau kita dalam posisi seperti itu gitu loh Mbak Agi. Tapi Betul, betul. ya lagi-lagi seperti saya sebutkan kalau orang saya nggak ngomongin secara apa Yakult ya karena dia kan sampai sekarang status hukumnya belum belum inkrah. Jadi kita tidak bisa Mhm. menentukan apa menyebut dia korup atau tidak. Jadi tersangka dia kan juga dia belum, tapi kelihatannya arahnya jadi tersangka itu akan dalam waktu Iya. dekat kalau kita baca pernyataan dari PLT Mhm, Deputi Penindakan ya KPK yang mhm, menyatakan bahwa akan segera dan kata dia itu dia mengikuti aliran dana aliran duitnya itu sampai ke pucuk mhm, pimpinan. Pucuk pimpinan itu seperti siapa ya kalau di kementerian dia Pak Menterinya kan gitu. Dan kan mhm. sebelumnya kan juru bicaranya Yakult membantah bahwa dia menerima aliran dana. Tapi kata dia aliran dana itu nggak harus langsung ke menterinya, bisa jadi orang-orang dekat dia gitu.
Dan ini kan yang sudah dicekal itu bersama dengan Yakult ada staf khususnya kan Betul. yang juga itu berarti sebenarnya KPK itu sudah punya ini yang cukup kuat lah, konstruksi hukumnya cukup kuat gitu. Iya, sangat jelas ya, karena Hmm. memang eh, dari KPK sendiri mengatakan bahwa di setiap level di Hmm. Kementerian Agama Hmm. itu mereka mendapatkan jatah masing-masing begitu. Hmm. Hmm. Jadi ini sangat luar biasa, bahkan itu juga sampai ke daerah. Hmm. Jadi dan diungkap juga bahwa dari Asosiasi Penyelenggara Haji itu sudah bertemu dengan pejabat Kemenak Hmm. gitu sebelum Jokowi itu bertemu dengan pihak pemerintah Saudi, Arab Saudi. Jadi akan ke Arab Saudi untuk melobi agar diberikan tambahan yang 20.000 kuota itu, kuota haji. Nah, sebelum itu sudah ada lobby-lobby dari Iya ya, jadi asosiasi memang sejak penyelenggara awal itu haji. ya kalau kita kan dapat gambarnya seolah-olah itu ada lobby Pak Jokowi langsung ke Muhammad bin Salman gitu. Tapi ternyata ini ya namanya orang bisnis gitu, mereka udah tahu telinganya lebih tajam, udah mencium duit. Nah, ini ada peluang untuk dapatkan itu yang kemudian disampaikan dan itulah kemudian di follow up oleh pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi kan gitu kan ceritanya jadinya ya. Iya, iya Heeh. betul. Jadi kalau follow the money itu dari di kementerian yang tertinggi tentu Yakut sebagai menteri. Tapi kalau di pemerintahan, ya yang tertinggi adalah Pak Jokowi begitu. Mau Jadi berani kita nggak tuh tidak tahu. yang gitu? Nah, Katakan. Hmm. ini apakah akan berhenti di menteri saja begitu ataukah juga kalau mestinya memang harus ada kesaksian dari Pak Jokowi juga. Ada pemeriksaan juga begitu. Karena yang mendapatkan kan ini Jokowi dan kemudian ketika itu dibelah menjadi 50% antara yang reguler dengan yang haji khusus eh, Jokowi malah melindungi Yakut begitu. Kenapa dia harus melindungi Yakut begitu? Kalau seandainya memang dia tidak memiliki kepentingan di situ, kenapa Yakut harus diselamatkan ketika terjadi pansus? Itu kan menjadi tanda tanya besar juga begitu Mas Hersu. Jadi ini memang sekarang dibuka-bukalah semuanya. Semua ditelanjangi apa yang terjadi pada pada saat itu begitu. Di Kementerian Agama ini nilainya mencapai hampir 1 triliun ya. Kalau Ya. di ikan Mas Hersu ya antara 8.400 dikalikan 7.000 dolar begitu kan itu ada komitmen fee dari per satu kota dari apa agen-agen penyelenggara haji khusus gitu kan kalau seandainya dia mendapatkan jatah satu orang saja menyetorkan sebanyak itu dan kemarin pada pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah Ustadz Khalid Basalamah dia pun sejauh ini posisinya masih sebagai saksi fakta dan dia mengatakan bahwa dirinya justru ditipu begitu karena sebetulnya dia dan jemaahnya sebanyak 122 orang itu sudah Haji fix akan Furoda naik ya. haji dengan furoda. Hmm. Tapi dengan adanya tawaran dari salah satu agen begitu yang mengatakan bahwa naik haji khusus saja karena lebih murah daripada furoda dan dia menyangka ini adalah bagian dari 1.600 yang memang apa kuota sah memang dari pembagian itu. Dia tidak menyangka bahwa itu bagian dari 8.400 sisanya itu begitu. Sampai sejauh ini ya masih menjadi seperti itu bahwa Pak Ustadz ini tidak tahu gitu. Jadi ya memang ini kacau betul dan ini sangat-sangat memalukan bagaimana koruptif itu apa sifat koruptif di Kementerian Agama itu ternyata dari level bawah sampai dengan level atas itu sudah apa Mas Hestu seperti apa kalau ya sistemik ya mungkin kalau yang Ya, seperti makanya itu sehingga nggak salah mereka orang Pati teriakin masuk neraka lu, neroko katanya. dan terlihat Yakut bagaimana dia memang jumawanya sudah berbeda, cara berjalannya pun nunduk-nunduk yang seperti itu, dan kemudian juga terlihat kurus gitu ya, tidak seperti sebelumnya yang kalau kita tahu dia Wah, kalau pakai ya pakaian loreng itu gak betul. Wah. betul, betul dan jumawa sekali ya sebenarnya eh, rakyat pun ketika dia menjadi Menteri Agama pun banyak sekali yang protes dan mengatakan tidak dalam kapasitas itu begitu masih banyak sekali eh, para kiai yang juga bahkan profesor, doktor apa dan sebagainya dan praktisi juga memiliki kinerja yang baik dan sebagainya pantas untuk menjadi seorang Menteri Agama. Tapi kenapa satu orang ini yang diangkat begitu? Kan orang terkejut semua dari segi Ya. pendidikan Kabarnya juga dulu sebenarnya yang dia ditawarin kakaknya. kakaknya ya. Ya, tapi kakaknya nggak Iya, percaya dan akhirnya dia iya. Tapi gitu. kalau seandainya memang ada kekeliruan atau apa, kan seharusnya ada koreksi begitu Mas Hersu. Masa orang seperti ini dan dipertahankan kemudian sampai selesai. Dan dengan jabatannya itu kita lihatlah pembelahan dilakukan, pernyataan-pernyataan yang kontroversial apa dan sebagainya gitu. Yang kita tahu, kita itu
kita berpikir bahwa apakah dia akan menjabat selamanya? Apa dia tidak pernah berpikir bahwa jabatan itu tidak abadi, dia akan jatuh dan kemudian semuanya akan diungkap. Dan ternyata ini sampailah saatnya yang seperti Ya, ini gitu. ya itu eh, Yakul ya. Kalau Ya, aku. kalau kalau Nadiem kelihatannya ini ada dua kasus ya. Yang satu di Kejaksaan Agung ini berkaitan dengan Google Chromebook. Sementara kalau yang di PK. KPK ada Google Cloud ya gitu, dan KPK Mhm. sendiri sudah menyatakan bahwa itu tidak, ketika kalau toh dia ditahan di Kejaksaan Agung itu tidak menghalangi untuk prosesnya berlanjut gitu, karena dia bisa Betul. meminjam ke Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan, dan karena kasusnya yang berbeda, jadi sangat Mhm. sangat mungkin itu jadi berbeda. Nah, yang terbaru ini Noel ya Mbak ya. Noel ini ternyata kemudian masih ada ditemukan lagi mobil mewahnya ya. Gitu. Kan kemarin-kemarin ada upaya dari ini pasti teman-temannya Noel yang membangun bahwa Noel itu apa dikriminalisasi atau dihancurkan apanya Mhm. di apa ya di secara personal Iya. assassination gitu, karakter assassination, karena Mhm. kemarin itu kan dari mobil dari 15 mobil yang disita dan kemudian 7 sepeda motor itu kan memang yang 12 itu si apa Sultan milik Sultan Naker kan gitu, seolah-olah itu kan nggak terbukti duitnya, hanya satu sepeda motor aja yang punya Noel, yang Ducati itu, yang harganya Ducati itu 800 sampai 1000 sampai 1,2 miliar ya, itu jenisnya yang seperti itu ya. Iya. Nah, Mhm. belakangan ternyata banyak sekali dia ternyata udah punya mobil mewah banyak, dan yang terakhir ketemu lagi dua ya, waktu itu kan yang disita itu ada Alphard, kemudian yang katanya disembunyikan ada mobil Land Cruiser ya, itu harganya lebih Mhm. mahal, bisa dari Alphard itu 3,2 miliar. Terus ada mobil apa lagi? Saya lupa itu. Pokoknya ada 4 lah mobil yang di Nissan. oh Nissan Mhm. ada, terus apa lagi? Nah sekarang apa lagi yang didapat dua itu Mbak? Iya, jadi yang dua ini mobil Mercy warna Oh. hitam, Mas Irsu. Hmm. Terus juga mobil baik namanya ya. Oh, Yang itu. dia Oh, udah ketemu itu ya berarti ya. Mobil Cina sudah tapi ini yang sempat diungsikan itu, Mas, iya iya dari iya iya. rumah Oh iya iya dinasnya. iya. Wah, baik ini saya tahu, walaupun dia mobil Cina tapi dia bukan Cina yang murahan loh ini. Mhm, iya. Ini mobil mewah juga, dua-duanya ini mobil mewah. Jadi ini sudah ketemu. Dan malah ada tambahan lagi, Apa ini itu? yang mengejutkan juga, yaitu bahwa ada pengakuan dari Noel bahwa dia ada penerimaan lain di luar dari suap atau gratifikasi atau apalah Hmm. ini ya Hmm. bentuknya yang dari K3 ini Hmm. keselamatan dan kesehatan kerja Hmm. ini kan untuk kasus K3. Nah, Hmm. sementara penerimaan yang lain lagi ini untuk kasus yang lain lagi, Mas Ersu. Hmm. Jadi ada lagi penerimaan lagi dan ini menurut pengakuan Noel ini sudah digunakan untuk melakukan renovasi rumahnya begitu. Jadi Hmm. jadi memang waduh, selama 10 bulan loh, 10 bulan ternyata seseorang kalau memang niat melakukan korupsi yang Hmm. ternyata Ini bisa kok tapi kan kemudian orang banyak norotin antara junjungan dan ininya kok para para punakawannya kelakuannya sama aja gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul. Jadi bagaimana antara mulut dan perbuatan itu berbeda sekali. Akhirnya kan dibandingkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga seperti itu. Di mana antara mulut dan apa yang dilakukan itu beda banget. Gitu juga dengan anak-anak Pak Jokowi. Misalnya yang saya tidak mau menjabat, apalah saya begini, saya tidak tertarik dengan pemerintahan, tapi akhirnya masuk dengan pemerintahan dan sebagainya. Begitu juga tidak tertarik politik, tapi akhirnya menjadi ketua umum partai apa dan Jokowi pun juga seperti ini. Jadi rupanya ini memang menular ya Ya hal dulu kan seperti waktu ini. jadi gubernur ditanyain nyapres, copras capres gitu kan dulu ya. Iya, dan apa yang dilakukan Noel ini, kalau kita melihat rajin mengikuti Instagramnya, tentu kita pasti terkejut kok Mas Hersu, karena nggak menyangka bahwa akan kok beda banget ya begitu. Jadi kalau di ini kan dia galak ya. Noel ini profilnya di Instagramnya ini galak kepada perusahaan-perusahaan itu, terutama yang melakukan sandera terhadap ijazah gitu. Karena mungkin Noel ini memiliki pengalaman ketika dia menjadi driver ojol, ijazahnya itu ditahan gitu ya. Nah, jadi dia marah betul dan kemudian kelihatan bersih gitu Mas Hersu yang orang mau tidak mau ya percaya orang dia seyakin itu memperlihatkan dirinya sangat bersih gitu dan dermawan juga begitu. Jadi ketika ini terbongkar ya kaget, bahkan ini kan sesudah sesudah berapa pekan dia pertama kali di OTT ternyata masih ada juga dan ketika kemarin terakhir dari rumah dinasnya kalau tidak salah ada 3 mobil ya Mas Hersu ya. Ini yang baru ketemu
dua, ataukah memang hanya dua yang tersisa yang kemudian lenyap gitu dari rumah dinasnya, tapi setelah Land ditelusuri Cruiser-nya akhirnya belum ketemu tadi ya. bagaimana? Land Cruiser yang harganya Oh, 3,2 miliar itu. saya tidak tahu tuh. Ya kan Mungkin nanti yang disebut disembunyikan dipindahkan dari rumah dinasnya itu kan tiga mobil, salah satunya itu ya. Land Cruiser, Mhm. Mercedes-Benz dan Bike tadi itu mobil Cina Baik itu tadi. tadi. Mhm. Sementara yang sudah disita Iya. itu adalah mobil Alphard-nya gitu. Jadi waduh ini kalau dia satu periode aja jadi kayak apa nih ya? Kalau satu periode udah banyak rumahnya untuk Ya. yang bisa direnovasi Mas Ersu. Ini Hmm. luar biasa banget ya. Hmm. Padahal Noel ini wamen. Ini wamen dan kemudian Tapi dia dia memang juga seolah-olah wamen tapi rasa menteri kan yang jauh dia kelihatannya jauh lebih ya, menonjol ketimbang menterinya ya. Soalnya menterinya betul. ya akademisi dari mana? Dari ITB, ITB. PKS gitu Mhm, terus ya betul. mungkin dia juga diam-diam lega nih selama ini gue kayaknya nggak dianggap tuh sama sama wamen gue kan gitu gitu. Iya, iya. Jadi memang Termul dan juga eh, apa kepanjangan tangan dari Jokowi, kroni Jokowi ini memang ancur-ancuran ya. Hmm. Dan sekarang mulai terlihat kalau di televisi itu yang membela itu orang-orang ya memang pendukung-pendukungnya dia juga gitu. Karena memang harus ada penggantinya dari Silver Star Matutina ini yang sekarang masih Ya, ya. bersembunyi. Makanya kalau sekarang banyak yang itu, Mbak, yang bikin video-video kenceng-kencengan di apa media sosial tuh mungkin kini Amu ini bisa gua siapa tahu bisa dinobatkan jadi penggantinya Silverstone untuk tampil di TV. Mungkin gitu maksudnya. Dan nggak perlu pinter kok. Di situ yang penting berani kan Ya, ya. Semakin lucu dan betul. semakin semakin TV akan mengundang Anda loh. Seneng karena lucu sifat Iya, mereka itu iya. sih. Iya, Hmm. betul. Jadi jangan terlalu pikir pinter-pinter loh ya kalau Anda mau menggantikan Silverstone untuk jadi selebriti di televisi karena si Better juga nggak pinter dan tapi dia disenangi oleh produser televisi gitu karena ya menarik gitu. Ya, show-nya itu menjadi Ya, hidup begitu soapnya ya. jadi hidup gitu. Jadi silakan Hmm. berlomba-lomba main di media sosial nanti biar siapa tahu Anda dilirik oleh stasiun televisi gitu. Iya, mungkin kita masuk lagi ke Bambang Tri ini Mas Hersu ya. Mhm. Kira-kira kolaborasi apa yang akan dilakukan oleh Bambang Tri ini? Jadi Hmm. ceritanya Bambang Tri ini dia bercerita ya kepada saya lihat di channelnya Bali G Academy itu Hmm. milik dari Bang Rismon Sianipar. Yang di situ dia diwawancara dan dia mengatakan dia sudah sehat sekarang, dia sudah semangat dan akan pergi ke Jakarta. Rencananya dia ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Hmm. Jadi rupanya di buku Bambang Tri Hmm. itu ada apa narasi dari Pak Prabowo begitu. Hmm. Apakah itu berupa epilog ataukah itu berupa eh, pengantar begitu ya, ataukah itu berupa yang biasanya di bagian belakang buku itu kan juga ada ringkasan apa dan sebagainya atau ucapan atau apa saya tidak tahu karena saya tidak memiliki Hmm. buku Jokowi Undercover itu, tapi dia menceritakan demikian. Dan dia juga bercerita bahwa sebetulnya buku itu ketika dia menulis buku itu dan hendak diterbitkan, dia itu berkomunikasi juga dengan Fadlizon. Ya kita tahu ketika itu Fadlizon kan apa Oh ya dia terkenal menjadi pengkritik keras Pak Prabowo Pak Jokowi bersama dengan Fahri Hamzah bilang duo betul. itu keras sekali narasinya ya. Iya, betul. Yang kita tahu Fadlizon dulu seringkali mewakili Gerindra atau mewakili Pak Prabowo tampil di televisi juga kan. Jadi dia berkomunikasi dengan Fadlizon, bahkan dia akan menerbitkan juga bertanya ini gimana dan Fadlizon katanya mengatakan ya terbitkan saja begitu, Hmm. setuju-setuju saja. Dan itu kan ada di era ketika Pak Prabowo betul-betul masih menjadi oposan dari Jokowi begitu. Hmm. Jadi ini akan seru Mas Hersu karena saya rasa Bambang Tri ini mungkin juga akan mencari Fadlizon karena yang dikenal oleh dia salah satunya itu, tapi dia tetap akan katanya dia akan tetap meneruskan perjuangan menyuarakan soal dugaan ijazah Jokowi palsu tersebut begitu. Dan kemudian juga yang menarik itu coba saya lihat ya ini ada narasi dari Dokter Tifa, salah satu dari RRT ya, Hmm. yang dia mengunggah karena Roy Suryo kan kita tahu dia tidak aktif gitu di media sosial dan di X itu Dokter Tifa baru saja mengunggah seperti ini ketika ini dia menceritakan dia bertemu dengan Bambang Tri di Blora. Hmm. Alhamdulillah RRT berjumpa dengan Bambang Tri. Sekeluarnya Bambang Tri dari LP Sragen atas kriminalisasi biadab yang dilakukan Joko Widodo, banyak sekali rumor yang mengabarkan bahwa Bambang Tri diamankan, disimpan, disembunyikan hingga sudah meninggal. Kami RRT membuktikan, Alhamdulillah Bambang Tri baik-baik saja, sehat,
Lebih kurus tentu saja karena makanan di penjara, bagaimana sih gizinya ya katanya. Tapi lebih putih ya pasti karena jarang terkena sinar matahari di balik terali besi selama bertahun-tahun. Tetapi overall beliau baik dan sehat. Kami berbincang dengan penuh kegembiraan di rumah beliau di Blora tanpa terasa sampai lewat tengah malam. Babang Tri akan menjadi narasumber penting kami untuk buku kami berikutnya yang berjudul Jejak Masa Lalu Jokowi. Oh, bikin buku Studi lagi baru ya? Iya, Bukan sesudah Jokowi White Jokowi Paper-nya itu? White Paper. Ah, ya, ya. Iya, Hmm. ini akan berlanjut bukunya, begitu ya. Ada buku Hmm. baru, judulnya Jejak Masa Lalu Jokowi, Studi Observasi Berbasis Metadata, atau dalam kurung Jokowi's White Paper Jilid 2, begitu ya. Tunggu ya cerita selanjutnya, gitu. Jadi ini rupanya mereka akan berkolaborasi dan mengingat kemarin buku yang sebelumnya itu cepat sekali Hmm. keluarnya, gitu, Hmm. diterbitkannya. Saya rasa ini juga tidak akan lama. Mengingat Pak Bambang Tri ini, dia juga penulis yang sangat-sangat produktif, begitu kan? Jadi pasti ini akan selesai dalam jangka waktu singkat ini, Mas Hersu. Hmm. Padahal buku yang pertama aja sampai sekarang masih seru tuh, masih beredar sudah ribuan ya. Nah, banyak yang pemesan, satu orang memesan sampai banyak sekali. Ya, ada yang rekamannya itu dia memesan banyak untuk apa? Untuk saya bagikan kepada para termul, katanya begitu. Jadi jadi termul dianggap nggak bisa beli sendiri apa begitu ya. Jadi dibeliin. Ya, karena ada 700 halaman kalau tidak salah dan harganya sekitar 250 atau berapa. Dan Ya. sekarang ini ya, yang menarik Mas Ersu, ini banyak sekali buzzer Jokowi atau apa yang di X itu mereka ya banyak yang tidak aktif kondisi Hmm. saat ini. Hmm. Nah, jadi mungkin sejak kerusuhan kemarin memang pertempuran di dunia maya itu seru sekali, banyak sekali yang kemudian menuduh Jokowi ada di balik kerusuhan apa dan sebagainya, banyak sekali ya, apa namanya, isu yang bersimpang siur kan. Nah, sekarang ini ketika Dokter Tifa ini menulis seperti tadi itu hanya satu dua saja. Ini sungguh mengherankan kan biasanya Tiarap didominasi gitu oleh ya? tiarap Tiarap betul-betul. atau nggak cair? Hmm. Saya nggak tahu ya, tapi saya rasa masa sih nggak cair gitu ya. Masih masih apa namanya, kekuatan masih besar kalau Iya, untuk soal iya. itu Hmm. sih. Hmm. Hmm. Nah, tapi di sini ya misalnya seperti ini. Biasanya banyak termul komen, kok sekarang pada nyungsep ya, kayaknya belum dapat transferan. Oh ini seperti Mas Hersu Iya, iya. belum Iya. cair. Hmm. Alhamdulillah, kukira benar Bambang Tri diamankan. Ternyata sehat dan tambah seger mukanya. Sehat selalu Pak Bambang, siap untuk selalu jadi narasumber. Kalau ada beginian biasanya ternak Jokowi komentarnya paling teratas, wek wek wek. Jadi banyak sekali memang yang merindukan termul gitu, merindukan ternak Jokowi. Akhirnya setelah mereka nggak ada kan, makanya kalau mereka ada jangan terlalu dibully begitu. Hmm. Jadi senang-senang saja begitu ya, tanggapannya happy-happy saja gitu. Hmm. Karena itu kan menyuarakan juga dari kroni-kroni Jokowi seperti apa. Alhamdulillah Pak Bambang Tri tidak kenapa-napa. Saya cuma bisa berdoa semoga RRT sehat selalu, dilancarkan urusannya dan selalu dalam lindungan Allah. Jadi, tapi selain ini Mas Hersu, ada lagi ya, apa namanya, ada lagi sidang rupanya akan ada Oh iya apa? ya, ada pengacara baru yang ini ya, yang boleh gugat Pak Jokowi lagi ya. Kasus apa ini Mbak Agi? Iya, itu juga kasus soal ijazah ini juga Mas Hersu. Hmm. Hmm. Dan ini penggugatnya itu alumni dari apa? Alumni dari UGM begitu ya. Jadi ini Hmm. menarik Mas Hersu. Ya, dituntut lagi dan ini sidangnya kalau tidak salah hari Selasa pekan depan. Hari Hmm. Selasa pekan depan ini sudah mulai bersidang. Jadi kalau saya lihat ada unggahan dari media-media embeddednya Pak Jokowi seputar Surakarta apa dan sebagainya, apa Solo Times gitu ya. Bagaimana seorang pengacara yaitu eh, apa YB Irfan itu kuasa hukumnya dari Pak Jokowi ini baru saja pagi-pagi kemarin pagi gitu ya menemui Pak Jokowi untuk berkonsultasi untuk menghadapi sidang ini gitu. Hmm. Jadi ini yang menggugat itu dua alumnus UGM Hmm. eh, yang bernama Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Bangun Sutoto ini Nah, koordinator sempat muncul dari kemarin ya di apa iya relawan rela agama ya kalau UGM nggak salah. UGM bergerak apa ya Mas Ya, Yersu ya, namanya? bergerak ya, 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 ya. Ya, UGM bergerak kalau tidak salah ya, yang mereka melayangkan gugatan namanya Citizen Lawsuit gitu Hmm. Hmm. atau CLS istilahnya, dan yang menjadi kuasa hukumnya seperti biasa adalah Pak Muhammad Taufik. Hmm. Jadi tentu saja seru Jadi banget pokoknya gitu. orang-orang ini nggak akan ada kapok-kapoknya ya, walaupun risikonya dikriminalisasi dan sebagainya.
Dan Betul. kelihatannya juga proses di Polda Metro Jaya seperti kita perkirakan, saya menduga sih nggak akan lanjut itu kasus itu ya Mbak ya. Kalau lihat Iya, situasinya iya, begini, karena itu kan betul. akan merugikan Pak Prabowo kalau itu kasus itu berlanjut ya. Iya. Saya Dan dugaan saya itu kan seperti itu. Gitu. betul. Dan saya rasa itu kalau seandainya berlanjut kan tentu ada restu dari atas kan. Restu Iya, dari atas itu apakah kemudian dari atas, dari Polda Metro Jaya punya atasan lagi. Nah, ya, atasannya ya. ini kemudian atasannya Ya. masih atasan yang lama atau atasan Iya, yang dan baru ya? Polda Metro Jaya capek gue suruh gini nanti, apalagi situasi berubah gue yang kena lagi katanya gitu. Iya, betul. Apalagi sekarang suara untuk penggantian atau pencopotan Kapolri ini Yes, nah itu santer saya banget. kira ini Jadi situasinya white and see memikirkan lah. diri sendiri aja udah susah gitu. Iya, iya. Oke, Mbak Agi, ya kita Mhm, akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan mhm. pernah berhenti mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.